Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha la'allakum turhamun. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kepada kita semua yang berupa kesehatan, berupa umur panjang, berupa kesempatan, nikmat iman dan Islam yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah dan ngaji, ini menjadi amalan yang nanti dinilai oleh Allah sebagai amalan, sebagai bentuk rasa syukur kita yang bisa menjadikan kita wasilah, penolong, perantara untuk masuk surganya Allah dan kita mengakhiri di dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran ada dua ayat yang redaksinya hampir sama, yang intinya memberikan kepada kita sebuah guidance, memberikan kepada kita sebuah peringatan bahwa sesungguhnya kita ini hidup harus istiqomah, bahwa sesungguhnya kita ini hidup harus benar-benar memiliki persiapan. Dikatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 13, innal ladzina amanu innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan saya ada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fala khaufun, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan tidak ada rasa sedih. Kemudian di ayat yang lain Fussilat 30 juga disampaikan oleh Allah dengan redaksi awal yang hampir sama. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengatakan rabbunallah, Tuhan saya adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaika, maka aku turunkan kepada dia, kepada orang yang istiqomah itu, malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini kemudian menyerukan kepada orang yang tadi istiqomah itu, jangan khawatir, jangan takut, dan jangan kamu merasa sedih. Bapak Ibu sekalian rahmatullahi Allah, ayat ini adalah sebuah petunjuk
bagi Allah bahwa sesungguhnya kalau kita sudah mengatakan saya beriman kepada Allah, Tuhan saya adalah Allah, dan kita istiqomah untuk melaksanakan semua yang diperintahkan dan tidak menjalani semua yang dilarang, maka sesungguhnya orang seperti ini nanti di akhir hidupnya akan didampingi oleh malaikat bersaadan nazar. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong soal mati, persiapan mati ini karena dalam seminggu belakangan ini banyak tetangga, teman, saudara mati dan masih muda-muda. Kemarin yang baru kemarin Jumat itu ponakan saya di kampung masih muda, kepala sekolah minum, kemudian dia juga ketua Lazisnu kampung, meninggal masih muda. Kalau ponakan saya berarti kan masih muda, kira-kira yang mungkin nggak ada 35, mendingan sudah berapa umurnya? Seluruh berarti. Kemudian minggu yang lalu itu takziah karena kakak saya meninggal dunia minggu yang lalu itu juga. Usianya sudah 58. Kepala sekolah SD juga ya menjabut. Karena ini malah data Pak, ya data sakitnya jam 3, jam 4 ada itu sudah meninggal Pak. Bagi orang yang meninggal bagus dia harus senyum, tapi bagi yang ditinggalkan cerit-cerit Pak, karena data Pak. Kemarin juga sebelah saya rumah sini, rumahnya Pak Untung, dokter Untung, putranya juga dokter. Berapa usianya? Paling 27 dulu, 2 tahun yang lalu nikah. Meninggal Pak di Jakarta, kena COVID. Ya, Senin yang lalu, saya kerja akhirnya seharian takziah, ya, sampai memakamkan. Itu juga usianya sudah 60 Pak. Jadi yang sudah 60 ya, makanya saya mengaji persiapan ini supaya yang sudah 60 persiapan juga. Saya 54 Pak. Bodoh dari Indonesia. Nah, tadi itu loh gak peduli supaya umur biro, ya mati wis. Oh masih 27, 28 mati Pak. Jika dari dokter sekolah yang 6 tahun dia yakin, si umur 6 tahun dari dokter, 2 tahun dari dokter meninggal. Senin yang lalu itu ini juga sakit jantung Pak. Ini mahalnya, makanya tadi saya bilang kesehatan Allah, nikmat Allah luar biasa, mahalnya luar biasa Pak. Jam Senin dini hari jam 2 jam 3 itu dimasukkan di rumah sakit primer. Kemudian jam 7 jam 8 pagi itu dirujuk ke Dr. Sutomo. Berapa jam itu Pak? Tidak ada 12 jam kan? 25 juta. Seandainya itu jenengan misalnya mesti bahan konang rumah sakit dulu sebagai masjid kata renovasi, misalnya milih sendiri Pak 25 juta Pak. Ya, meninggal Pak orangnya juga, kos-kosannya banyak Pak, ditinggal semua, tidak ada yang apa-apa. Gitu ya. Jadi beberapa itu menurut saya ya, orang-orang terdekat yang saya tahu, kemudian juga ada alumni yang beberapa kawan yang lalu lulus SMA juga meninggal muda. Apakah kita harus takut Pak dengan seperti ini? Akhirnya gak ngaji plus, orang gak ngaji plus di nangoma di rumah sama Pak, di rumah juga ada virusnya Pak. Jadi kan mau sini ngaji. Yang penting sekarang tidak takutnya Pak, persiapannya katanya kemarin waktu kita ngaji, Muslim yang cerdas itu adalah banyak asarudikul maut, banyak mencermati dan mempersiapkan perjalanan untuk meninggal itu yang penting.
Supaya apa ya? Pada saat meninggal itu nggak takut. Katanya malaikat pada saat didampingi malaikat jangan takut, jangan khawatir. Wa absiru, kemudian dikasih kabar gembira, dikasih kabar senang, bil jannah, dengan surga, Pak. Dengan surga. Ya, dikasih kabar gembira dengan surga. Otomatis Bapak Ibu sekalian, orang yang mati itu enak apa enggak, Pak? Ini informasinya dari Allah, Pak. Jadi kan yakin nggak sama Al-Quran? Yakin ya? Kalau yakin berarti informasinya dari Allah itu, kalau kita istiqomah beribadah, kita meninggal nanti sebelum meninggal mesti didampingi oleh dua malaikat atau malaikat, diturunkan malaikat untuk mendampingi kita, Pak. Mendampingi kita kemudian mengatakan ojo peduli, ojo khawatir itu kata surga itu pahalamu biar itu saya ketok. Makanya banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, Pak. Berarti mati itu ngomong pantai itu. Tapi enak kan, Pak? Surga Allah dibandingkan dengan dunia tidak ada artinya. Makanya teman-teman kita yang meninggal itu tidak pernah kembali, Pak, karena dunia itu tidak enak. Mau balik lagi dia. Ya. Oleh karena itu yang penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu istiqomah, Pak. Istiqomah ini yang bagaimana kan begitu sekarang. Istiqomah, Pak. Kalau kita ingin hidup kita sukses, ya sekarang dunia itu apa, Pak? Nah, sekarang juga ada saat-saat seperti sekarang ini sudah kelihatan semua. Allah hanya mengirimkan satu saja jenis virus, Pak. Sudah hancur semua saat dunia, Pak. Hancur semua sudah. Ya. Makanya ada apa-apanya dunia ini. Banyak orang yang meninggal menjaga itu banyak karena COVID banyak. Makanya mumpung ada seperti ini, ada peringatan dari Allah. Mari kita mempersiapkan diri. Ini nggak ngerti siapa, kita nggak ada yang tahu, Pak. Di jamaah di sini ini nanti habis keluar dari sini meninggal apa tidak? Oh, minggu yang lalu yang meninggal kemarin tidak takziah ketemu sama saya, adalah om boardingnya ketemu sama saya. Kok kemarin giliran dia? Telepon Pak Mas, Pak. Di persiapan, Pak. Persiapan istiqomah. Apanya yang harus istiqomah? Yang pertama yang harus istiqomah itu adalah sholatnya, Pak. Sholat berjamaahnya, Pak. Karena kata Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ayu amali ahabba ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Di sini sholat, Pak. Ini yang harus istiqomah, Pak. Kalau dengan waktunya nggak sholat kemudian mati, sekarang waktunya mati juga mendadak semua. Sholat, Pak. Disiplin sholat. Sekarang ini sholat itu ya bagi kalangan tertentu seperti kita kadang-kadang nggak sholat itu mustahil. Tetapi bagi orang-orang yang sudah dikasih nikmat oleh Allah, nggak sholat itu seperti biasa, Pak. Kalau saya tanya jenengan itu saya nggak percaya, karena orang-orang dewasa itu biasanya juga pintar berbohong. Tetapi begitu anak-anak kecil yang ditanya, saya kan sering dengarkan istri saya kalau ngajarnya pasti ke SD, Pak. Ditanya siapa yang kemarin nggak sholat subuh, namanya Ustazah. Ada yang subuh calling ditelepon subuh, siang-siang juga ditelepon. Bagaimana Bunda putranya sholat subuh apa tidak? Oh, sholat sudah. Tadi sudah sholat. Anaknya ditelepon. Tadi sholat apa enggak? Enggak, Ustaz. Ibu isi wujud. Ini berarti ya. Makanya saya itu melihat kalau subuh itu ada anak kecil apa tidak di sini. Om kita itu kasihan sama anak kita. Kecil kecil yang gede kan dibangunkan orang yang kecil. Pendidikan itu mulai dari kecil, Pak. Dari mulai kecil, mulai umur 3 tahun, 4 tahun, tidak ke masjid sholat subuh. Karena sholat yang paling benar itu sholat subuh, Pak.
ukurannya begitu. Kalau yang lainnya nanti apa? Sholat subuh itu berat Pak. Pilihan Pak, sholat subuh. Ya, ini termasuk orang-orang pilihan. Berat sholat subuh. Dididik Pak, sholat itu dididik. Kalau kita karena pekerjaan, karena kesibukan, kemudian akhirnya melalaikan sholat berjamaah, melalaikan sholat tepat pada waktunya, maka sesungguhnya faulaika humul khasirun. Dia termasuk orang yang rugi kata Allah. Kenapa rugi? Janjinya Rasulullah, man kana dunya hammah, siapa yang niatnya itu di dunia, hidup di dunia itu ya, niatnya itu hanya dunia, niatnya hanya untuk mencari maisha, kehidupan dunia, maka faragallahu amrohu, maka akan diporak-porandakan sama Allah semua urusannya Pak. Kalau jenengan niatnya bekerja itu bukan karena Allah, diporak-porandakan sama Allah urusannya. Masalah tambah kan kadang-kadang kita nggak sholat tepat waktu, kadang-kadang juga lagi sholat berjamaah, kadang-kadang itu kan karena semuanya masalah dunia, masalah pekerjaan. Dan kalau itu niatnya, maka sesungguhnya kita akan diporak-porandakan dengan kita. Makanya banyak orang yang sepertinya sibuk kalau orang ini. Kenapa? Ya karena dia disibukkan sama Allah, dibuat miskin di kedua matanya. Kata Rasulullah begitu. Bahwa karena akhiratu niatan, siapa yang akhiratnya itu menjadi niat, ibadahnya, pekerjaannya itu tujuannya adalah akhirat, tujuannya menjadi ridha Allah, maka sesungguhnya jama'ahu akan dikumpulkan amrohu, semua urusannya oleh Allah akan dikumpulkan semua urusannya, dipermudah urusannya Pak. Kalau tidak sholat berjamaah, tidak sholat pada waktunya, malah tak sholat, maka sesungguhnya orang seperti ini akan diberi oleh Allah ma'isyatan dhanka, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Karena sesungguhnya sholat itu adalah poin utama perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir itu sholat, perbedaannya di situ. Dan sholat itu adalah media kita untuk mengingat Allah, untuk dekat dengan Allah, untuk beribadah kepada Allah. Aqimu sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Hidup ini tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah, untuk beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan oleh Allah untuk mengabdi, untuk beribadah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu dihidupkan, dimatikan dalam rangka apa? Diuji siapa yang terbaik di antara kita. Ini persiapan Pak. Persiapan yang pertama itu sholat Pak. Kalau sholatnya bagus, semuanya bagus Pak, nanti dengan gampang, meninggalnya juga gampang, caranya juga gampang gitu. Dan kenapa kita pilih malaikat? Kita pilih malaikat ya. Jadi pertama kita harus jaga sholat kita. Kalau kita karena dunia kemudian melupakan berjamaah, terus gak subuhan wes melaku-melaku yang dari wajar kemarin pecel cek sehat biasa. Jadi kan tahu seperti sekarang ini orang sehat besok mati, orang sehat nanti mati itu banyak. Banyak apa sekarang? Jalan-jalan sehat, sangat dari corona banyak di sana. Makanya cegah terus sampai satu bulan ya. Jadi sudah tidak ada tempat sembunyi di sini, hanya Allah tempat sembunyi kita. Kalaupun nanti ditakdirkan karena itu ya kita sudah siap, karena kita sudah istiqomah, sholatnya istiqomah. Sholat Pak yang pertama, karena itu nanti yang dihisab. Hisab pertama adalah sholat. Kemudian yang kedua,
yang harus kita istiqomahkan adalah bagi kita semua yang masih punya orang tua. Katanya hadis tadi itu, semua ayo ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah, birrul walidaini, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya masih ada, orang tua itu adalah wakilnya Allah di sini, Pak. Kalau misalnya kita doa, ya, itu lewat orang tua, itu lebih maju, Pak. Doa kita melalui perantara orang tua itu lebih maju, Pak, doanya, Pak. Makanya apa namanya? Lagunya ramai-ramai itu, Pak, sing apal-apal keramat itu, Pak. Ono sing nyanyi itu, Pak. Sing bisa karaoke. Ono sing bisa karaoke terus. Keramat. Orang tua itu tak usah mencari kemana-mana, ke orang tua kalau saya doa itu, Pak. Makanya orang tua itu luar biasa. Ridallahu fi ridha walidain. Ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Makanya dikatakan kalau sudah menemui orang tua sudah dalam keadaan tua, maka sesungguhnya diperintahkan kita untuk qul qawlan ma'rufah walakan harumah. Jadi ngomong yang baik, ojo minta-minta yang tua. Nah, kemarin itu, Pak, saya dicurhati oleh teman. Ada seorang ibu, anaknya itu 9, Pak. Anaknya 9, satu orang mati, 2 orang mati, 3 itu 2. Anak kami semua, orangnya sudah tua. Ini semuanya gak ada yang meramut, Pak. Hartanya dibagi-bagi, malu-malu ganti. Tidak ada yang mau meramut sama sekali. Tetapi ya anaknya soro-soro semua, Pak. Soro apa? Ngomong juga kasar semua. Bahasa pasaran, bahasa kasar bukan. Misu-misu. Tidak tahu dulu pendidikannya seperti apa, sehingga semuanya nggak ada yang mau merawat. Sehingga ini minta orang lain, dan orang lain itu juga nggak terima warisan, nggak terima apa-apa. Diminta itu. Ini loh, Pak. Masih banyak, Pak, orang-orang seperti itu masih banyak. Jadi makanya ini betul-betul diingatkan sama Allah. Waswainal insana biwalidayhi ihsana. Hamaluhu ummuhu kurhan wa wada'ahu kurhan. Diwasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena kedua orang tuanya itu telah mengandung dan melahirkan dengan susah payah. Fahamluhu wa fisaluhu salasuna sahron. Dia mengandung dan menyusui sampai 30 bulan. Gitu. Ini di Luqman juga ada. Kalau di Luqman bahasanya Sayyidina Insan boleh wahdan ala wahdin. Karena orang tua itu mengandung wahdan ala wahdin, sengsara di atas sengsara. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang tua kemudian kita tidak bisa masuk surga, itu ya Rasulullah kepada. Karena disitulah kuncinya surga di situ. Kuncinya surga di situ. Juga kuncinya neraka di situ. Kalau kita tidak hati-hati, perkataan kita juga. Jadi kemarin itu ada orang yang nggak mau dimasukkan di rumah sakit karena takut COVID. Padahal dia jantungnya parah. Akhirnya karena anaknya mampu, itu dimasukkan di rumah sakit. Karena takut, jantungnya sudah nggak bisa bernapas ya, bising-bising. Itu contoh marah-marah, kemana? Cuma kan ada suki, saya nak dewi, bapak itu orang masak kita kalau semua ini, nah seperti itu, Pak. Padahal ini juga untuk kebaikan, tetapi tadi itu harus dengan kata-kata dengan cara yang bagus, sampai akhirnya minta ridhonya beberapa hari.
minta maaf beberapa hari baru dimaafkan. Ya memang begitu nasihat anak, apapun yang terjadi, meskipun benar anaknya, meskipun benar. Sama, saya dulu pernah mengalami seperti itu. Ada waktu bapak saya mau meninggal dunia, uangnya itu begitu tadi. Itu pengaruhnya anak-anak itu, pengaruhnya anak-anak, orang dan macam-macam. Gitu. Tapi dengan kata-kata yang akhirnya agak mungkin bagi beliau agak enak, marah sama saya waktu itu. Nah, kita tujuannya kan baik Pak, menyelamatkan. Ternyata betul Pak, di Islam kita gomlai sama saya kayak gitu. Gitu. Itu juga baik, tapi harus dengan kata-kata yang baik pula. Karena apapun yang terjadi, meskipun kita benar, kalau sudah orang tua itu marah, maka Allah juga marah. Makanya di dalam hadis yang lain dikatakan seseorang itu tidak akan diangkat sholatnya sampai di atas kepalanya, itu di antara satu di antara jalan kanan itu tidak duduk balik. Ini yang kedua. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, persiapan yang kedua itu adalah kalau kita masih punya orang tua, istiqomahkan kita untuk berbakti kepada keduanya dengan telepon, dengan datang, dengan memberikan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang harus istiqomah kita jalankan. Ini saya ngomong ini karena ada pengalaman-pengalaman yang kemarin-kemarin. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan kita istiqomah tidak memakan harta orang lain, Pak. Kita istiqomah tidak makan haknya orang lain, Pak. Kemarin ada yang cerita sama saya, saya itu titip makanan sama orang, saya suruh bagikan ke sini, Pak. Kemudian saya tanya yang dibagikan, saya tanya, kamu dikasih enggak? Kok masih ada orang seperti itu? Saya lebih juake Bu, juake banyak sekarang itu. Kita nggak paham bahwa apa yang kita makan yang bukan hak kita itu membuat itu haram, dan haram itu membuat sholat kita tidak diterima selama 40 hari, ya begitu. Harusnya begitu. Anak istri kita yang kita kasih harta yang tidak haram, tidak halal, haram, maka sesungguhnya itu membuat kita tidak diterima sholat kita. Bagaimana doa kita bisa diterima oleh Allah? Kita makannya juga barang tak halal. Hanya orang banyak tidak boleh dimakan, Pak. Nah, kita satu ya sudah, satu. Saya suruh ngasihkan berapa? Kenapa berapa tidak dikasih satu? Kayak gitu, Pak. Biar tidak simba, cerita sopo. Tidak ada di sini, di sana. Di sini tidak ada jauh, tidak beda. Jadi, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Karena apa? Rasulullah itu nggak mau melatih orang gulul seperti ini. Gulul namanya ini, Pak. Pencuri namanya ini. Gulul, tidak amanah. Pada waktu perang Khaybar, ada seorang sahabat yang meninggal dunia. Perang Khaybar itu perang melawan orang Yahudi, Pak. Setelah 2 tahun di Madinah, Rasulullah memerangi orang Yahudi yang di Mekah. Jaraknya sekitar 3 hari perjalanan dari Madinah. Menas itu menang. Tapi ada sahabat yang meninggal, Pak. Rasulullah diminta sahabat untuk menyolati, tidak mau. Silakan disolati saudaramu, silakan solati. Saya tidak. Kenapa Rasulullah? Dia kan jihad fisabilillah, mati syahid. Saudaramu itu hulul, saudaramu itu mencuri. Betul, Pak. Di bajunya kan kalau orang meninggal jihad itu selesai kan baju-bajunya pakai. Di bajunya ada barang curian yang itu belum dibagi, Pak. Kalau sudah dikumpulkan semua rampasan perang itu ada, kemudian baru dibagi itu baru halal. Tapi kalau belum cukup disini itu jenenge ngentit, Pak. Bosok tegulunan. Nek ngentit kok ini, Pak, belum dibagi ngentit disini. Kalau Rasulullah latih, kalau tegulunan kalau atau tidak ada sama sekali. Insya Allah tidak ada. Kalaupun ada kemarin-kemarin nggak bisa, tidak ada. Insya Allah. Ya. Hulul itu, Pak. Hulul. Makanya dikatakan dalam hadis, man faraqat ruhul jasad, siapa yang ruhnya keluar dari jasad, wa huwa bari'un min nafal, dan dia terhindar dari 3 perkara, dakhulul jannah, maka dia akan masuk surga.
3 perkara ini maka dia masuk surga. Apa itu? Yang pertama kibir, tidak memiliki rasa sombong. Sombong itu apa? Merendahkan orang lain, menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibanding kita, gitu. Mengolok-olok orang lain, itu sombong. Kemudian yang kedua, gulul itu apa? Mencuri, Pak, ngentit ya sarung ini, ngentitan, nyolongan, pencurian, ngentit itu bedanya apa? Nek pencuri kita jangan nek ngentit itu, ngentit itu ya, justru sini ngentit gitu. Jadi harus sama-sama dirinya. Ya. Yang ketiga, dainun itu utangan, Pak. Utangan bersauli wa sholat dan rasul. Makanya kita itu hanya orang lain, Pak. Hanya orang lain. Jadi kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la ta'kulu, jangan kamu memakan amwalukum, hartamu, ya, bainakum, di antara kamu, bil batil, dengan batil. Jangan kamu di antara teman-temanmu ini saling memakan hartanya dengan batil, dengan curang, ya, illa antakuna aja, kecuali kamu itu halal lah berdagang, Pak. Jika berlaku waktu ya halal. Tapi kalau curang, memakan hartanya teman dengan sama curang, itu haram, Pak. Dan haram ini kalau udah menjadi darah, menjadi daging, itu gimana? Dan itu kita kasihkan anak-anak kita, gitu. Bagaimana doa kita bisa diterima oleh Allah? Bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah kalau kita memakan haknya orang lain? Nah itu, yang ketiga itu hati-hati, Pak. Istiqomah untuk menjaga diri kita jadi hal seperti itu, Pak. Sepele, Pak. Masalah-masalahnya itu sepele, tapi dampaknya bagi kita itu besar. Hati-hati, besar. Ini artinya orang tidak amanat, dipasrahin, dititipi, kemudian tidak diserahkan. Itu tidak amanat. Ini masalah-masalah kecil, Pak. Kalau masalah-masalah besar ya seperti pejabat pemerintah, koruptor itu hulul, Pak. Makanya dulu ada pembahasan jasad koruptor tidak usah disolati. Karena pakai hadis ini, hulul ini, Rasul nggak mau menolong orang hulul, orang korupsi, orang mendidan, Rasul nggak mau menolong. Nah, makanya harus hati-hati. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk dalam yang keempat, pakai kita prinsip dalam sehari-hari, kita harus pakai prinsip in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya. Jika kamu berbuat baik itu kembali pada diri kita. Jika kamu berbuat jelek, maka berbuat jelek itu kembali kepada kita. Ya. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Orang nanam padi nanti tumbuhnya padi. Tidak mungkin orang nanam rumput kemudian tumbuhnya padi. Oleh karena itu, dalam sehari-hari kita harus istiqomah, harus kita tanamkan, Pak. Kalau kita tidak menanamkan, saya berbuat jelek kembali ke saya nanti. Tak bisa, tak jadi kita berbuat jelek. Kalau saya berbuat maksiat nanti kembali ke saya. Saya misi orang nanti kembali ke saya semuanya itu. Maka kita tak misi orang. Kalau kita mengatakan dalam diri sehari-hari, jika saya berbuat baik maka akan nanti kembali ke saya, maka kita akan berbuat baik terus, Pak. Kalau itu pakai prinsip maka akan terus istiqomah, Pak. Berbuat baik terus kita. Tahu tak ngaji, tak sholat, saya itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Saya tak sedekah. Karena sedekah itu bukan mengingatkan orang lain, tapi selain mengingatkan orang lain itu kembali pada kita. Itu adalah deposito kita. Kalau kita deposito di sini di bank, itu kita simpan di bank. Tapi kalau deposito dengan Allah, maka kita kasihkan orang lain itu deposito. Nanti kita ambil hasilnya. Kadang-kadang di dunia sudah dikasih, apalagi nanti di akhirat. Gitu, Pak. Jadi yang keempat, mari kita berupaya semaksimal mungkin kita terapkan untuk beristiqomah melakukan yang baik-baik saja. Karena apa? Semua membantu kita kok. Ngomong yang api, berakhlak yang api, bertingkah laku yang baik. Semua yang baik-baik saja yang kita lakukan. Kenapa? Nanti lo baliknya ke kita. Kalau kita berbuat jelek, balik ke kita juga. Nah, kalau sudah seperti itu, maka sesungguhnya kita pasti akan menjadi orang yang hati-hati.
istiqomah untuk berbuat baik. Yang keempat, istiqomah untuk berbuat baik. Yang kelima, istiqomah untuk sedekah. Bapak Ibu sekalian, sedekah ini pilar luar biasa, Pak. Gitu? Wa mimma razaqnahum yunfiquna mimma razaqnahum yunfiqun, itu banyak, Pak, perintahnya, Pak. Nah, di dalam kondisi seperti sekarang ini, Pak, itu banyak, Pak, orang-orang yang tidak bisa makan, orang-orang yang gajinya tidak ada sama sekali. Ini parah-parahnya sekarang ini. Kemarin teman-teman juga sampaikan semua kayak sampai rumah, kayak sampai cicilan, kemudian besok kabel, rumahnya sudah nggak bisa nyicil, karena cili-cili. Ada yang gajinya tinggal 500, ada yang nggak gajian. Hidup di Surabaya, hidup di Sidoarjo, nafsi-nafsi, konjungnya nggak ngerti, sekarang yang penting selamat keluar dari selamat, nggak harus ngomong. Padahal itu, Pak, di habis itu kalau kita tidur kenyang, sementara tetangganya kelaparan nggak bisa tidur, kita itu nggak bisa masuk surga. Makanya kita seharusnya kepekaan sosial sekarang ini waktunya, Pak. Ya kita bikin macam-macam acara, macam-macam, tetapi kita nggak perhatikan teman-teman kita yang nggak bisa makan, teman-teman kita yang nggak ada hasil. Apa gunanya? Makanya kita yang kelima, kita istiqomah sedekah berapapun yang kita miliki. Jihad itu kan ada dua. Kata Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang beriman, mau aku tunjukkan dengan perniagaan, perdagangan, barter yang bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang sangat pedih. Maka jawabnya apa? Jawabnya, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi amwalikum. Beriman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah. Dengan apa? Dengan harta dan dengan jiwa raga kita, Pak. Jadi berjuang itu tidak hanya ngaji doa. Bagaimana sekarang kondisi teman-teman kita itu kita perhatikan, tidak perlu didata, Pak. Orang miskin pun ada yang minta-minta, ada yang tidak berani minta-minta atau malu minta-minta. Adalah orang kan gitu. Ada yang malu, ada yang terang-terangan minta-minta. Seperti yang miskin-miskin itu terang-terangan. Ada yang teman-teman kita yang malu, karena malu dia minta-minta. Harusnya kita yang berani. Ya. Makanya sekarang perlu kita melaksanakan sebagai sosial secara berkala kajian itu dalam rangka apa, Pak? Karena yang dibutuhkan secara makan, Pak. Nggak bisa makan banyak, nggak bisa makan sekarang, Pak. Semua begitu, Pak. Ya kalau orang dewasa seperti kita kan nggak bisa makan mosok, Pak. Bagaimana dengan anak-anak yang kecil-kecil yang 4 tahun, 3 tahun? Teman-teman saya itu anak yang kecil-kecil, kasihan. Orang 500 hanya di rumah aja habis, tapi untuk makan nggak bisa. Nah, infak istiqomah infak ini pilihan, Pak. Dan kita harus istiqomah. Kenapa? Setiap hari kita harus infak, Pak. Kenapa? Risikonya besar, Pak. Ya, risikonya besar. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man bakhila. Siapa yang bakhil? Siapa yang kikir? Ya. Fa innama yabkhulu bi nafsi ala nafsi. Sesungguhnya kikir itu kembali kepada diri. Bandel, Pak, sama seperti tadi. Semua amalan itu akan bandel kita. Kalau kita mikir, balik kita mikirnya itu, Pak. Itu benar diri sendiri. Ini yang pertama. Ini firman Allah, Pak. Makanya dikatakan di ayat-ayat, "Wa man yuqsimu nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang bisa mengendalikan membuat kikire, medite, bakile, maka dia termasuk orang beruntung. Semua orang itu kikir, Pak. Semua orang itu kikir. Memang itu sifatnya. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan, memperkikir sehingga dia menjadi orang dermawan, itu orang yang beruntung. Kenapa orang yang kaya, orang yang banyak sedekah, orang yang sering sedekah itu harganya nggak pernah habis? Karena sudah dijanjikan oleh Allah. Ya. Ma'afakum min sayyid wa huwa yahduru. Siapa yang berinfak dengan sesuatu apapun akan dikembalikan oleh Allah pada dia. Balik mana ya, Pak? Mari fastabiqul khairat, dengan banyak berinfak, membantu teman-teman
Di Pano teman-teman kita yang bisa jamaah ke masjid itu Pak. Di Pano siapa yang nggak mampu, siapa yang nggak bisa makan. Jangan sampai kita nggak tahu teman kita sholat berjamaah di sini bersama-sama setiap hari nggak makan, kita nggak tahu. Dosa kita. Jadi infak itu karena masjid toh Pak. Nomor sementara orang nomor begini. Lihat teman-teman kita juga sekarang harus kita katakan kondisinya sekarang sudah luar biasa sekali. Nah, kalau kita nggak peka, maka sesungguhnya setiap manusia itu pada pagi harinya kan doa malaikat, sudah sering kita sampaikan. Kalau orang itu sedekah, maka didoakan malaikat yang baik. Allahumma a'ti mumfikan khalafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang sedekah di pagi hari itu kembali, balik, barokah, dengan kembalikan semua rezekinya itu yang diinfakkan itu berlipat ganda. Yang satunya yang menengai, dibeli dulu ini oleh ibu itu sedekah, liwat Jumat yang menengai dulu dan jadi sibuk. Kalau hanya diam saja, kita nggak mau peduli sama orang lain, maka sesungguhnya doanya malaikat Allah maafkan menjikan talaka. Ya Allah, jadikanlah orang yang mikir itu bangkrut. Itu doanya malaikat setiap pagi Pak. Maka bersyukurlah bagi teman-teman kita yang pada pagi hari ini atau pagi-pagi biasanya dengan sekolah. Ada yang kadang-kadang Jumat, ada yang kadang-kadang hari lain, hari Sabtu, hari Ahad, itu berbagi makan. Selain juga jenengan dapat sedekah dari makannya. Orang yang mencari ilmu, yang dengarkan itu juga dapat ilmunya diterapkan jadi jariah. Jenengan dapat bagian dari jariah itu. Tetapi tidak boleh kemudian kita balik Pak. Selama ini kita ini ya bergantung dengan kita. Kalau niat kita itu ngaji ya dapat bungkusan, ya dapat teman, silaturahmi dapat. Tapi kalau kita niatnya ke masjid itu hanya cari bungkusan, cari kotak, maka begitu karena kotak aneh mesti menolak. Nanti masjid karena kotak aneh paham kita masjid ini. Mosok ngaji dengan kotak aneh. Kecewa. Mending yang kotak aneh. Nanti orang kotak aneh. Kok isinya mek ketanto, wis gak sego ta. Mono lumane. Menimane kok dak maneh. Endi kok wae tempe tok mek. Serius. Nek niatnya itu gak usah kei. Akhirnya mengeluh terus. Bahkan apa? Niatnya dari makan. Jenengan gak niatnya cari ilmu. Ya. Kalau niatnya cari ilmu, kemudian pulang dapat Quran, alhamdulillah, umat tidak mau, ya alhamdulillah Pak. Tapi kalau masih sesuai oleh akhir, baru yang sini. Kecuali orang bagi sosial tahu apa. Ya, jadi kita harus pintar menata Pak. Kadang-kadang kalau omah itu niat memang harus diatur Pak. Kalau omah niat harus, kalau kata kue biasa mendengar tuh enak kata kue misalnya gitu ya. Iya, enak ya opo menjadi satu sekolah itu enak. Ya. Jadi kadang-kadang salah niat Pak. Jumatan loh niat kalau bungkusan. Ya akhirnya apa? Ya dapat bungkusan Jumatan ya gak dapat. Keliru. Niatnya Jumatan Pak. Jumatan Pak ya ceramah enak. Oleh niat Jumatan enggak boleh oleh kotaan ya umat Pak. Insyaallah murah. Ya jadi harus sedekah. Sedekah harus tiap hari. Kita istiqomahkan sedekah. Sehingga pada saat kita dipanggil sewaktu-waktu yang dipanggil pagi kita sedekah, malam dipanggil pagi kita sudah sedekah. Gitu Pak. Berapapun kekuatan kita. Nek gak iso ambil harta. Yang pertama harta Pak, jangan dibalik. Yang kedua ya dengan tenaga, dengan pikiran. Ya, datang ke masjid duluan, nyaponi, kemudian ada. Sedekah Pak, yang datang ada itu ya. Kemudian datang ada yang 10 datang. Dengan dapat pahala 10 orang sholat ini. Makanya jangan minyak orang ada. Yang tuh kiri-kiri kemelintih mengarap dia. Orang-orang minyak yang ada. Siapa yang ada maka enak belas misalnya. Itu pahala gede Pak. Sudah punya besar.
Tapi jangan dibalik diuang itu satu nama celana naik. Oke, kalau saya katakan duit dari Pak Nur seneng ada diuang ya, misalnya gitu ya. Jadi jenenge menteri bapak akhir gitu ya, pembeli duit kok kasih lagi. Kemudian yang terakhir jangan lupa istiqomahkan baca Al-Quran Pak. Baca Al-Quran dalam kondisi seperti ini istiqomahkan. Kita nggak tahu matinya kapan kita Pak. Istiqomah Pak, setiap hari baca Al-Quran. Kita ini kadang-kadang alergi Pak, kalau ngaji alergi ya. Nah ini kalau bukan sholat itu begitu, dino bisa begitu ya. Begitu assalamualaikum langsung sholat, buka itu kalau wajib boleh. Amin ngaji kalau mulia kemana? Oh dengan jalan ya dan macam-macam. Yang dicari apa Pak? Hidup ini yang dicari itu pasti akan mati, karena kita semua mati Pak. Gak ada yang tahu semua kita Pak. Gak ada yang tahu semua kita Pak. Tadi dulu Pak, coba. Makanya saya omongan nanti ada teman kita ada musibah sampai dirawat sampai 2 bulan, ya masih masuk ICU-nya itu hampir 3 minggu. Jadi kalau dihitung ICU itu sehari itu 5 juta Pak. Kalau 20 hari satu sudah 1 juta. Kalau namanya itu hampir 2 bulan itu berapa Pak? Jadi Bang Masjid itu bisa Pak. Kayak itu Mas sebelah itu kayak masjid itu bisa. Ambil tambah apa tersebut lagi. Karena apa? Karena sesungguhnya mahal Pak kesehatan itu Pak. Masa kita disuruh istiqomah baca Al-Quran aja gak sempat. HP itu kayak itu udah tang itu lu HP kan itu lu HP melek plus itu HP. Ada nang kantor ada kan dibuang bakar-bakaran. Metu kok mall sing delok HP, HP-ne kan bingung, bojone kan gak bingung blas. Seperti itu kita. HP Pak. HP itu kasih Al-Quran Pak, supaya Al-Qurannya itu bisa kita baca terus di mana-mana kita. Kita get 1 juz 1 hari, 1 juz itu tidak ada 1 jam. Jadi kan hidup 24 jam Pak. Nikmat yang diberikan Allah 24 jam Pak. Baca Al-Quran 1 jam masa tidak bisa. Dicecil Pak. Menjelang berangkat sekian, nanti sholat 10 ayat atau 20 ayat, nanti di rumah bermakrif sekian, isya sekian, HP 1 juz Pak. Dan ini kan HP terus dulu besar-besar berasnya gak kena itu di grup-grupnya itu masih serang gak kena semua. Apa yang kita dapat? Pahala kita dosa malah iya ya. Jadi baca Al-Quran Pak, karena Al-Quran yang kita baca itu bisa membuat kita diharamkan oleh Allah. Ada 3 Pak. Siapa yang baca Al-Quran alaihi wa nahar, siang dan malam, mengikuti yang diharamkan kita haramkan, yang dihalalkan oleh Al-Quran kita halalkan, maka diharamkan oleh Allah darah kita dan daging kita dari neraka Pak. Yang kedua, kita akan diberi oleh Allah teman Rafiqo pada saat kita di alam barzah Pak. Pada saat kita mati itu Pak, yang teman itu Al-Quran Pak. Amal baik kita Pak, yang bacaan Al-Quran menemani kita, bukan hadisnya begitu sobek. Jadi kalau ini kan orang baik, saya baca Al-Quran, jangan khawatir. Wala khaufun wala tahzan, jangan khawatir, jangan sedih. Ada yang dami kita Pak, mungkin kita Pak kemana-mana kalau ada yang dami kita takut Pak. Mau ngurus apa takut, mau ngurus Polres takut, roda apalagi takut. Ini masuk kuburan Pak, banyak orang ini nggak ada uang, nggak ada lakon. Kemarin yang nanti tinggal kemarin kokosan rumahnya ya gak jalur HP kuburan. Karena ya nggak bisa WA di sana Pak, nggak bisa main YouTube dong. Nah Al-Quran ini penolong jangan dilupakan, jangan moto YouTube, toh YouTube, moto WA, moto Facebook, moto IG, apa itu pakai sampai gak mau berbelas daripada istirahat. Tapi moto Al-Quran gak mau. Mendingan kenapa nanti? Karena yang mendampingi kita pada waktu kita di alam barzah itu adalah Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran ini nanti akan menjadi penolong
menjadi syafaat pada saat kita dihisab. Makanya dikatakan Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran itu nanti pada hari kiamat menjadi penolong kita, syafaat kita ya lewat Al-Quran itu, Pak. Enggak ada yang nolong kita, anak kita, istri kita, itu urusannya sendiri-sendiri, Pak. Apalagi istri atau suami, Pak, orang tuanya kalau udah meninggal, udah cerai mati atau cerai hidup, bisa mati atau bisa hidup, itu sudah terputus sudah, Pak. Masih nangis buru-buru, nangis pegangan, nangis mati, terpisah, Pak. Sudah tidak ada hubungan sama sekali, ya. Apalagi di akhir tidak ada juga, Pak. Semuanya nafsu-nafsu, Pak. Tidak ada yang bisa minta tolong, baik kepada anak, kepada bapak atau kepada istrinya, tidak ada. Yang bisa kita minta tolong bacaan Al-Quran kita. Oleh karena itu, mari kita upayakan dalam hidup ini menyiapkan diri kita dengan beberapa hal tadi itu, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya